Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas makna sebenarnya mohon maaf lahir dan batin di Hari Raya Idul Fitri. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung channel sederhana ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Bismillah, mari kita bahas. Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Akan tetapi, pernahkah kita benar-benar memahami maknanya? Lalu, apakah ini hanya sekedar tradisi atau ada makna mendalam yang diajarkan dalam Islam? Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa, dan kita berkumpul bersama keluarga mengenakan pakaian yang terbaik dan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang berarti semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Akan tetapi di Indonesia, ucapan mohon maaf lahir dan batin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perayaan ini. Lantas, apakah meminta maaf di Hari Raya Idul Fitri hanya sebatas formalitas? Ataukah ini adalah ajaran Islam yang memiliki makna lebih dalam? Mari kita telusuri bersama. Makna arti sebenarnya dari mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama, bukan sekedar ucapan, tapi sebuah kesungguhan. Dalam Islam, meminta dan memberi maaf bukan hanya tradisi, tetapi sebuah kewajiban. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak memberi maaf kepada sesamanya, maka Allah tidak akan memberi maaf kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, seharusnya itu datang dari hati, bukan sekedar kebiasaan. Yang kedua, arti maaf lahir, menghapus kesalahan yang tampak. Maaf secara lahir berarti memaafkan segala kesalahan yang bersifat fisik atau tampak, seperti sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam perkataan atau membicarakan orang lain, berkata kasar atau menyakiti dengan kata-kata. Yang kedua, kesalahan dalam perbuatan, seperti melukai, menzolimi, atau mengambil hak orang lain. Yang ketiga, kesalahan dalam tindakan sehari-hari, seperti mengabaikan janji, bersikap kasar, atau melalaikan dalam amanah. Maaf batin, atau membersihkan hati dari dendam. Maaf secara batin lebih dalam lagi. Ini berarti kita benar-benar mengikhlaskan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam di hati. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah An-Nur ayat 22. Jadi, meminta maaf bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan manusia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa alasan Idul Fitri identik dengan meminta maaf. Yang pertama, momentum kembali ke fitrah. Hari Raya Idul Fitri berasal dari kata fitrah, yang berarti kembali suci. Setelah menjalani Ramadan, kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan bersih dari dosa-dosa, terutama dosa kepada sesama manusia. Yang kedua, puasa saja tidak cukup jika masih ada dosa antara sesama. Rasulullah mengingatkan bahwa puasa hanya menghapus dosa antara manusia dengan Allah. Akan tetapi dosa kepada manusia hanya bisa dihapus dengan saling memaafkan. Yang ketiga, menghindari dosa yang menghalangi masuk surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa seorang yang menyimpan dendam tidak akan masuk surga sebelum ia memaafkan dan dimaafkan. Lalu bagaimana cara meminta dan memberi maaf kepada orang lain? Yang pertama, mulailah dengan niat yang tulus. Jangan hanya meminta maaf karena formalitas, akan tetapi benar-benar ingin memperbaiki hubungan. Yang kedua, sebutkan kesalahan jika perlu. Jika ada kesalahan spesifik, lebih baik mengakuinya secara langsung. Yang ketiga, hindari kata-kata yang menyalahkan.
Jangan berkata, "Saya minta maaf, tapi kamu juga salah." Ini bukanlah maaf yang tulus. Yang keempat, memaafkan dengan ikhlas. Jangan hanya di mulut, tapi masih menyimpan kebencian di hati. Lakukanlah cara meminta maaf dengan cara yang ikhlas dan tulus. Sahabat beriman, Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang baju baru, makanan enak, atau tradisi pulang kampung. Lebih dari itu, Hari Raya Idul Fitri adalah momen untuk memperbaiki hubungan, menghapus dendam, dan kembali suci dalam hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Jadi, saat kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, pastikan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar berasal dari hati kita. Karena hanya dengan hati yang bersih, kita bisa meraih keberkahan Hari Raya Idul Fitri yang sesungguhnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.